Shalom semuanya, salam jumpa kembali dalam Apologetika Kristen Indonesia. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, pada hari ini kita akan membahas satu judul yang menarik, yaitu satu titik hukum Taurat tidak akan ditiadakan sampai semuanya terjadi. Matius pasal 5 ayat 17-18 merupakan alat argumentasi yang sering digunakan untuk mewajibkan penerapan Torah Moses secara mutlak kepada umat Kristiani. Demikian bunyinya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi." Berdasarkan ayat inilah, lalu diklaim bahwa kita wajib dan harus melakukan hukum Taurat sebagai standar keselamatan, karena tidak ada satu titik pun dari hukum Taurat yang ditiadakan sebelum langit dan bumi ini lenyap. Benarkah demikian, saudara-saudara? Ayat di atas sangat benar dan harus kita katakan amin, karena Yesus sendiri yang mengatakannya. Tetapi mengapa mereka dengan sengaja melupakan kalimat terakhirnya, yaitu sampai semuanya terjadi? Artinya apa? Hukum Taurat itu khususnya yang terkait dengan bayangan Kristus wajib dilakukan kalau belum terjadi kegenapannya sebagai standar atau ukuran saudara dan saya dibenarkan. Akibat mutilasi ayat Matius pasal 5 ayat 18 bagian terakhir telah menyebabkan cacat pengertian yang sulit diobati dan membawa kerusakan rohani yang tiada terukur. Tidak ada anugerah tidak ada anugerah mix hukum Taurat, saudara-saudara. Tidak ada anugerah tambal sulam. Anugerah yang sempurna dan anggur yang baru rusak oleh upaya pembenaran berdasarkan perbuatan Taurat. Ilustrasinya seperti ini. Si A berhutang kepada si B. Hutangnya sangat banyak, saudara-saudara. Si B sudah menagih berkali-kali, tetapi si A tetap tidak mampu untuk membayarnya. Akhirnya si B marah besar terhadap si A. Dan ujungnya mereka sepakat untuk menjadikan anak si A sebagai jaminan. Lalu si B berkata begini, "Sampai kiamat pun anak kamu akan tetap saya tahan sebelum kamu bayar utang kamu." Artinya, sebelum utangnya lunas dibayar, maka sampai kiamat sekalipun anaknya akan tetap tidak dapat dibebaskan. Dengan berurai air mata, si A melepaskan anaknya, dibawa pergi sebagai jaminan. Kemudian berita ini pun menjadi heboh. Berselang 3 hari, berita ini sampai ke telinga seorang dermawan yang bersedia membayarkan utang si A, dan akhirnya anak si A pun dibebaskan. Pertanyaannya, saudara-saudara, sampai kapan anak si A ini dibebaskan? Sampai kiamat atau sampai utangnya dibayar? Jelas maksudnya sampai utangnya dibayar, bukan? Kalau utangnya sudah dibayar lunas, lalu masih ada yang datang tagih, saudara-saudara, jelas itu adalah penagih utang gadungan. Kasus ini sama dengan Matius pasal 5 ayat 17-18, saudara-saudara. "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum lenyap langit dan bumi ini, satu titik pun dari hukum Taurat ini tidak akan ditiadakan sebelum semuanya terjadi atau sebelum semuanya digenapi." Pertanyaan yang sama, sampai kapan hukum Taurat yang dimaksud itu berlaku? Sampai langit dan bumi lenyap atau sampai semuanya digenapi? Jelas sampai semuanya digenapi. Sudahkah digenapi? Sudah. Kapan? Di atas kayu salib, ketika Yesus berkata, "Sudah selesai." Kalau sudah digenapi, masih berlaku atau tidak? Jelas tidak. Kalau masih diberlakukan sebagai standar keselamatanmu, itulah yang dimaksud dengan penagih-penagih utang gadungan atau pelaku-pelaku Taurat gadungan yang berkeliaran kian kemari dalam gereja Tuhan. Selanjutnya Rasul Paulus memberikan penjelasan dengan sangat tajam bahwa kegenapan Taurat adalah Kristus Yesus itu sendiri. Roma pasal 10 ayatnya yang keempat, demikian bunyinya, "Sebab Kristus itu adalah kegenapan Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya.
Jadi kita tidak perlu menunggu sampai langit dan bumi lenyap dalam upaya mempertahankan hukum Taurat secara legalistik. Sebagai penjelasan lanjutan sehubungan dengan Injil Matius pasal 5 ayat 17 sampai 18 yang selalu disalahpahami, Rasul besar Paulus mengkonfirmasi dengan kalimat berikut. Hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Setelah kegenapan tiba, maka kita tidak berada di bawah pengawasan penuntun lagi. Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-24 dan 25. Ya, kita tidak berada di bawah pengawasan penuntun lagi setelah kegenapannya itu datang, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Hal ini sejalan dengan perkataan Yesus yang sangat terkenal di atas kayu salib, yaitu sudah selesai. Apanya yang selesai? Selesai menggenapi Taurat dengan sempurna. Kita dibenarkan bukan karena kehebatan kita dalam mentaati Taurat, melainkan karena ketaatan Kristus sampai semuanya selesai digenapi di dalam dirinya sebagai korban tebusan bagi keselamatan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.